Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ardita Ramadanti Putri, NIM 1705289, Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Angkatan 2017, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial mengenai langkah-langkah model pembelajaran problem solving. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah simulasi pembelajaran. Oke, pertama, dari pengertian model pembelajaran. Kalian tahu nggak model pembelajaran itu apa? Model pembelajaran adalah prosedur atau pola sistematis yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembelajaran, yang di dalamnya terdapat strategi, teknik, metode, bahan, dan alat penilaian pembelajaran. Nah, kalian udah tahu kan pengertian dari model pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya, model pembelajaran problem solving. Suatu model pembelajaran yang melakukan pemusatan pada pengajaran dan keterampilan, di mana ketika siswa dihadapkan pada suatu pertanyaan, siswa dapat melakukan keterampilan memecahkan masalah untuk memilih dan mengembangkan tanggapannya. Problem solving juga merupakan suatu cara mengajar yang merangsang peserta didik untuk menganalisa dan melakukan sintesa dalam kesatuan struktur atau situasi di mana masalah itu berada atas inisiatif sendiri. Nah, model pembelajaran problem solving ini menuntut siswa untuk berpikir kritis. Jadi tidak hanya sekedar untuk menjelaskan atau memberi contoh, tapi di model problem solving ini siswa harus mengamati, melaporkan, mendeskripsikan, menganalisis, klarifikasi, menafsirkan, mengkritik, dan menarik kesimpulan. Nah, sudah saya jelaskan kan apa itu pengertian dari model pembelajaran dan model pembelajaran problem solving. Selanjutnya, saya akan menerapkan model pembelajaran problem solving di dalam rancangan pembelajaran saya. Saya menggunakan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Ini kita bisa lihat dengan materi pokok potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia dan negara-negara ASEAN, penyebarannya di darat dan di laut. Selanjutnya, di dalam proses pembelajaran ada 3 kegiatan. Yang pertama, pembuka, kegiatan inti, dan penutup. Langkah yang pertama yaitu pembuka. Pertama, berdoa bersama antara siswa dan guru sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua, menyampaikan salam. Yang ketiga, mengabsen siswa. Yang keempat yaitu mengecek kerapihan kelas. Dan yang kelima, persepsi mengenai materi yang kemarin diajarkan. Misalnya menanya seperti kemarin, siapa yang tahu tentang pengertian interaksi antar ruang, seperti itu. Yang kelima yaitu memberi motivasi. Memberi motivasi ini agar siswa lebih semangat dalam pembelajaran. Yang keenam, memberi stimulus. Seperti apa? Misalnya tentang materi yang akan kita pelajari. Contohnya yang materi ini tentang sumber daya alam. Misalnya saya menanya kepada siswa-siswa, ada yang tahu tidak sumber daya alam apa sih yang ada di Indonesia? Terus apa pengertian dari sumber daya alam? Langkah yang kedua yaitu kegiatan inti. Di dalam kegiatan inti, di sini akan menerapkan model pembelajaran problem solving. Yang pertama, klarifikasi masalah. Saya akan menyajikan fenomena yang mengandung masalah sesuai dengan materi sumber daya alam. Fenomena yang saya sajikan dalam bentuk video. Yang kedua, siswa melakukan identifikasi terhadap fenomena tersebut untuk menemukan masalah. Nah, yang ketiga yaitu siswa mengklarifikasi terhadap masalah yang ditentukan. Contoh video yang akan saya tampilkan seperti ini. Seluruh wilayah, mulai dari Pacitan, Jawa Timur, Pulau Kabaena, dan Sulawesi Tenggara.
Salah satu perusahaan besar adalah PT Heng Fung Mining Indonesia yang berinvestasi di bidang nikel di Halmahera, Maluku dengan target produksi bisa mencapai 200 juta ton. PetroChina, perusahaan migas pelat merah Cina juga mengelola beberapa blok. Nah, salah satu yang baru ini tersorot adalah 14 blok di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang disegel pemerintah setempat karena persoalan CSR. Amerika Serikat. Di bidang tambang dan pengelolaan blok migas, Amerika Serikat merupakan salah satu pemain utama di Indonesia loh. Nah, tentu kan masyarakat sangat familiar dengan Freeport-McMoRan, perusahaan tambang yang mengelola lahan di Tembagapura Mimika, Papua. Produksi tambang itu per hari mencapai 220.000 ton biji mentah emas dan perak. Selain Freeport, masih ada Newmont, perusahaan asal Colorado, Amerika yang mengelola beberapa tambang emas dan tembaga di kawasan NTT dan NTB. Tahun lalu, setoran perusahaan ke pemerintah mencapai 689 miliar rupiah, sudah mencakup semua pajak dari keuntungan total mereka. Jika dari NTT saja, pada 2012 pendapat Newmont mencapai 4,17 juta US dollar. Nah, belum lagi nih sederet operator migas yang rata-rata kelas kakap sebagai mitra pemerintah mengelola blok migas. Chevron memiliki jatah menggarap 3 blok dan memproduksi 35% migas Indonesia. Disusul ConocoPhillips yang mengelola 6 blok migas. Perusahaan yang telah 40 tahun beroperasi di Indonesia ini merupakan produsen migas terbesar ketiga di tanah air. Lalu tentu saja ExxonMobil yang bersama Pertamina menemukan sumber minyak 1,4 miliar barel dan gas 8,14 miliar kaki kubik di Cepu, Jawa Tengah. Nah, itulah negara yang menikmati hasil kekayaan alam Indonesia. Mengembangkan action plan untuk penyelesaian masalah. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Siswa melakukan kegiatan pengumpulan data dengan berbagai informasi dan dari berbagai sumber seperti buku, internet, koran. Langkah selanjutnya yaitu berbagi informasi dan berdiskusi untuk menemukan solusi penyelesaian. Yang pertama, siswa kembali melakukan klarifikasi informasi, konsep, data terkait permasalahan yang ada dan menemukan solusinya. Yang kedua, merumuskan dan menerapkan solusi. Dan yang ketiga, menyusun laporan dari hasil diskusi penyelesaian masalah. Nah, langkah terakhir dalam kegiatan inti yaitu mempresentasikan hasil. Siswa mempresentasikan hasil dari diskusi tersebut. Yang kedua, melakukan refleksi terhadap hasil pemecahan yang telah dilaksanakan. Itu merupakan langkah-langkah pembelajaran model problem solving yang saya buat untuk penerapannya di kelas. Juga kelebihan dan kekurangan dari model tersebut. Kelebihannya yang pertama, penerapan model ini dapat membuat pendidikan di sekolah menjadi relevan dan keadaan kehidupan sesungguhnya. Yang kedua, proses belajar mengajar melalui problem solving dapat membiasakan siswa menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil dan berpikir kritis bila akan memecahkan masalah. Yang ketiga, model problem solving dapat mendukung siswa dalam mengembangkan kemampuannya berpikir secara kreatif, inovatif, kritis, dan menyeluruh. Karena ada proses pembelajaran, siswa harus mampu menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada kekurangannya juga. Kekurangannya yaitu pertama, sulitnya menentukan masalah. Yang tingkat kesulitannya itu sesuai dengan tingkat berpikir siswa, tingkat sekolah, dan kelasnya, serta pengetahuan dan pengalamannya. Yang kedua, memerlukan waktu yang cukup lama karena di dalam model pembelajaran problem solving ini kita harus memecahkan suatu masalah. Kita harus memberi solusi dan waktu untuk pembelajarannya itu tuh harus lama, tidak bisa cepat. Tuh karena harus benar-benar dipikir kritis dulu gitu. Sekian video dari saya mengenai model pembelajaran problem solving. Maaf apabila ada kesalahan dari ucapan atau yang lainnya, disengaja atau tidak disengaja. Terima kasih.